Hai semuanya, Fani Gasani di sini. Hari ini aku mau agak sedikit berbeda pembahasannya dari biasanya, karena biasanya vlognya tentang ngebersihin kandang kucing, update kucing-kucing kampung yang ada di rumah, atau update kucing-kucing yang lagi ada di dalam. Belum pernah kenalan ya sama yang di dalam secara lengkap dan detail nanti ya nextnya ya. Sebenarnya ini pembahasan yang pengen aku bahas sudah dari berbulan-bulan lalu, namun nampaknya sulit karena memang aku harus nyesuaiin jadwal juga dengan orang yang memiliki kemampuan untuk membahas mengenai hal ini. Jadi ceritanya aku nonton salah satu dokumenter series yang ada di Netflix itu mungkin ada sekitar 6 bulan lalu ya kalau aku nggak salah. Kemudian di sana ada satu doku series yang hanya beberapa episode yang judulnya adalah Don't Fuck with Cats. Jadi isinya adalah mengenai namanya dokumenter, pasti itu real gitu, real story yang bercerita tentang seorang model pernah mencoba juga jadi artis dan lain sebagainya yang pernah memposting video penyiksaan terhadap kucing 2 atau 3 kali gitu. Kemudian setelah itu akhirnya dia melakukan pelecehan seksual terhadap sesama jenis, kemudian korban tersebut dibunuh, dimutilasi, dan badannya yang korban tersebut itu kayak dikirimnya ke pisah-pisah gitu, ada yang ke sekolah, ada yang ke pemerintah kayak gitu. Nah, di sini aku bukan cuma mau menceritakan filmnya, tapi sebenarnya mau membahas cerita yang ada di dalam film itu kepada dosenku. Jadi kan seperti yang teman-teman tahu, aku lulusan sarjana psikologi, kemudian jadinya aku punya beberapa kenalan dosen-dosen psikolog yang memang pastinya berhubungan kalau misalnya kita bicara tentang perilaku manusia ya. Penyiksaan hewan yang berujung penyiksaan dan pembunuhan terhadap manusia, ini ternyata kan berhubungan. Jadi Luka Magnotta, seorang penyiksa hewan dan juga pembunuh manusia ini, ternyata setelah menjalani proses hukum, wawancara dan lain-lain, ditemukan kalau individu ini, Luka ini, memiliki gangguan mental. Ada 3 sekaligus. Ada skizofrenia, paranoid skizofrenia, borderline personality disorder, dan juga psikosis. Jadi aku sekarang mau bertanya kepada dosenku, apakah benar, apakah betul seseorang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan itu sudah pasti memiliki gangguan mental gitu loh. Jadi mau membahas lebih dalam tentunya berdasarkan fakta-fakta dan juga penelitian yang sudah ada. Jadi nggak asal ngomong berdasarkan opini ya gitu. Nah, aku hari ini akan ngobrol sama Mbak Tia Rahmania, seorang psikolog. Sekarang aku udah sama Mbak Tia Rahmania yang merupakan dosen aku dan juga psikolog praktek tentunya ya Mbak ya. Mbak Tia yang ini kan ada hubungannya dengan gangguan mental. Jadi yang aku mau tanyain, apakah selalu seseorang yang melakukan penyiksaan terhadap binatang dapat dipastikan memiliki gangguan mental? Iya, oke. Gitu. Kalau dengar ceritanya dan mungkin juga Fani kan udah menonton gitu ya, betapa si Magnotta ya kalau kita sebut dia itu melakukan suatu tindakan diawali dengan melakukan pembunuhan terhadap binatang, kemudian ternyata semakin lama meningkat menjadi suatu bentuk kekejaman secara seksual maupun pembunuhan pada manusia, yaitu pasangan seksualnya yang ternyata sesama jenis ya. Sesama jenis, betul. Oke. Nah, ini kalau kita menilik konteks gangguan mental atau gangguan jiwa, dikaitkan misalnya dengan binatang tadi ya. Ada beberapa perspektif. Kalau kemudian Fani tanya ya, apakah selalu pembunuhan terhadap binatang itu pasti dia mengalami masalah gangguan mental? Kalau di satu komunitas di Amerika yang namanya Human Society International atau HSI, itu yang mereka tuh organisasi yang fokusnya pada isu-isu perlindungan hewan sebenarnya di dunia gitu ya. Mereka menemukan bahwa orang yang tega melakukan tindak penyiksaan hewan atau binatang atau animal abuse itu biasanya memang karena mengalami gangguan mental. Itu catatannya buat orang dewasa gitu ya. Hanya saja dalam konteks ini mereka menyatakan bahwa kan binatang tuh sebenarnya ada binatang-binatang yang tidak berdaya gitu ya. Ada binatang-binatang yang sebenarnya bisa disayang, bukan binatang liar,
bukan binatang yang melakukan yang berbahaya, tapi kenapa itu kemudian dibunuh gitu misalnya oleh orang tersebut, sehingga katakan bahwa penemuannya orang yang tega melakukan tindak penyiksaan pada binatang katanya sangat dekat dengan masalah-masalah gangguan mental. Dan kalau kita bicara tentang tadi kan ada diagnosisnya juga ya, bahwa si Magnota tadi itu paranoid, juga kemudian borderline, kemudian dia juga psikosis ya. Artinya memang ada masalah mental juga yang sudah terdiagnosis oleh ahli pada yang bersangkutan, dan di sini bukan cuma satu tapi multi gitu ya, multi diagnosis ada yang bersangkutan. Dan menariknya lagi adalah penelitian-penelitian yang ditemukan juga terkait dengan penyiksaan binatang sendiri yang ada kaitannya dengan pembunuhan. Ditemukan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan yang sebelumnya mungkin dilakukan dengan adanya serangan secara seksual kepada korban, itu ternyata ketika diteliti sepertiganya itu memang banyak yang melakukan pembunuhan-pembunuhan juga atau menyakiti binatang gitu. Ada historinya pada orang-orang tersebut, ada pada para penjahat tersebut gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita mengkaitkan mungkin sekali ada masalah gangguan mental pada orang-orang dewasa ini yang harusnya kalau dalam mindset kita orang dewasa kan sudah punya kemampuan kontrol emosi, kemampuan kontrol perilaku yang baik dong gitu karena kematangan fungsi kognitifnya. Tapi ini melakukan satu hal atau tindakan yang di luar dari norma, di luar dari aturan sosial begitu. Nah, kalau kita lagi melihat si Magnota yang kemudian kita temukan diagnosisnya, schizofren saja atau schizophrenia paranoid saja itu sudah satu tipe schizophrenia yang memang orang tersebut punya delusi gitu ya, bahwa misalnya orang lain itu akan melawan dirinya, ada orang lain yang mengancam dirinya gitu ya. Dan memang paranoid ini seringkali kasus-kasus yang muncul dalam schizophrenia yang seringkali terjadi. Terus kemudian ada diagnosis borderline sendiri. Borderline sendiri kan gangguan kepribadian yang kaitannya dengan kondisi mental, suasana hati ya yang seringkali berubah-ubah dan impulsif gitu, perilakunya impulsif. Perilaku impulsif itu apa? Perilaku yang dilakukan tanpa berpikir. Kan kalau kita yang normal melakukan suatu tindakan pasti kan berpikir dulu, tidak ambil tindakan dulu baru nanti berpikirnya. Nah, kalau borderline berbeda. Gangguan kepribadian ini berkaitan dengan kondisi suasana hati yang mudah berubah-ubah plus perilakunya yang impulsif sehingga timbul masalah kemudian hari gitu. Bisa sekali timbul masalah sesudahnya, baik itu dalam konteks kehidupan sehari-harinya maupun hubungan dengan orang lain. Lalu ada psikosis juga yang didiagnosis pada si Magnota ini gitu ya. Di sini kondisi kejiwaan psikosis sendiri adalah kondisi kejiwaan yang ditandai dengan adanya gangguan hubungan dengan realita gitu. Nah, ini adalah satu gangguan mental yang serius juga. Ada di sini bisa ada gangguan halusinasinya, bisa ada delusinya, sehingga bisa jadi tindakan atau perilakunya itu tidak sesuai dengan perilaku normal atau individu-individu normal yang sesuai dengan norms atau aturan biasanya gitu, aturan-aturan sosial seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat di sini kan ada multi problem personality gitu di si Magnota sendiri, dan kalau kita lihat bahwa riwayatnya dia sudah melakukan penyiksaan pada binatang, itu sesuai sekali dengan penelitian yang dilakukan bahwanya hampir mereka yang melakukan kejahatan secara seksual maupun pembunuhan di Amerika sana itu biasanya punya riwayat menyiksa binatang, membunuh binatang. Gitu tuh, Van. Seru ya? Ya, kalau dianalisis lebih dalam memang jadi menarik gitu, menarik sekali dan membuat kita juga jadi semakin waspada juga ya dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau soal waspada nih Mbak Tia, kapan sih seseorang harus waspada terhadap dirinya sendiri atau melihat orang lain ketika orang lain atau dirinya sendiri nih, diri kita melakukan penyiksaan terhadap hewan? Kapan kita harus kayaknya, wah kayaknya ada yang salah sama gue, atau wah kayaknya ada yang salah sama nih orang. Itu kapan? Ya, kalau kita bicara diri kita gitu ya, atau melihat orang lain yang melakukan penyiksaan pada binatang. Nah, konteksnya gini kan, motifnya apa dulu nih? Kalau kita melakukan pembunuhan pada binatang karena memang tujuannya untuk dagang, makan misalnya ya kan, mau nggak mau ya kalau ada binatang yang kita harus potong dulu sebelum kita makan, konsumsi seperti itu ya. Itu kan adalah hal yang wajar. Tapi kalau kemudian orang tersebut melakukan tindakan tersebut relatif sering gitu ya, relatif sering tanpa alasan yang jelas,
kemudian yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan kesenangan gitu, maka itu perlu diwaspadai. Kenapa? Karena dia menikmati ketika dilakukannya penyiksaan tersebut pada si binatang. Artinya apa? Artinya ada masalah dengan kemampuan berempati dari orang tersebut kan, gitu. Yang perlu kita waspadai atau kemudian kita juga ingatkan itu. Termasuk kepada diri kita. Kalau kemudian kita merasa kita menikmati ketika kita melakukan penyiksaan tersebut, ya itu something wrong dengan kita. Nah, dalam hal inilah maka kita membutuhkan bantuan profesional untuk kemudian merefleksi kembali apa sih yang terjadi dengan saya gitu. Berarti orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan punya kemampuan juga untuk melakukan penyiksaan terhadap manusia. Ini adalah hal yang menarik ya, tidak serta-merta juga langsung, tapi memang kan dalam penelitian yang dilakukannya ada seringkali ditemukan mereka yang melakukan penyiksaan ataupun pembunuhan dan kemudian melakukan pembunuhannya juga dikaitkan dengan seksualitas, ternyata punya histori-histori pembunuhan atau penyiksaan pada binatang. Nah, apakah kemudian itu akan pasti melakukan pembunuhan atau tindakan kriminalitas pada individu dewasa? Bisa ya, bisa tidak gitu. Kenapa? Karena standarnya adalah kemampuan berempatinya seperti apa. Penyiksaan itu juga kan kalau kita lihat ya, misalnya dilakukan pada anak-anak ya. Kalau misalnya kita bicara individu kan bukan cuma orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Anak-anak yang usianya masih balita, di mana kontrol motoriknya itu juga masih belum sempurna. Kemudian juga intensinya melakukan tanpa sengaja atau gemes gitu ya terhadap terhadap binatang, kemudian dia melakukan memegang binatang itu sampai sangat keras sehingga tiba-tiba anak ayam itu mati cekek aja gitu ya. sakit, cekek aja. Itu kan belum tentu juga dia nantinya akan menjadi seorang pembunuh gitu pada masa dewasanya ya. Ya itu juga perlu digarisbawahi gitu. Kemudian gara-gara ngelihat anak kecil, dia menyiksa binatang gitu. Menyiksa binatang gitu. Tapi ternyata usianya kan memang masih 5 tahun. 5 tahun kurang bahkan belum bisa melakukan kontrol motoriknya dan memang sangat gemes gitu ya. Itu. Atau mungkin dia juga memang punya masalah-masalah gitu sehingga dilampiaskan pada binatang tersebut. Kalau dia kemudian bisa atau lingkungan kemudian bisa membantunya secara emosi maupun mental, ya belum tentu juga akan menjadi seorang pembunuh gitu. Anak kecil yang kontrol motoriknya belum sempurna itu kan 5 tahun ke bawah yang tadi Mbak Tia sampaikan ya. Ya, kalau katanya Piaget misalnya kan 0 sampai 2 tahun itu kan memang masih pengembangan sensori motorik gitu ya. Jadi memang sensori dan motoriknya juga masih dalam proses kematangan. Seperti itu. Kalau sampai misalnya anak-anak yang udah remaja, balita, ya. Kalau anak remaja gimana Mbak Tia? Anak remaja itu lain lagi. Kalau remaja kan sebenarnya secara kognitif lingkar kepalanya saja sudah setara atau sama dengan orang dewasa. Berarti proses kognitifnya pun sebenarnya sudah bisa bekerja optimal seperti halnya orang dewasa. Hanya saja memang pengalamannya tidak sebanyak orang dewasa seperti itu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan berempatinya pun sebenarnya sudah bisa diasah. Artinya adalah secara kognitif sudah setara dengan proses kerja kognitif orang dewasa. Berarti sudah tahu dong harusnya baik, buruk, boleh tidak begitu. Jadi dalam konteks ini secara logika dia sudah mapan ya karena kalau kita lihat kematangan kognitifnya juga sudah baik, tapi apakah kemampuan berempatinya itu sudah matang juga gitu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan penyiksaan hewan ini kan bisa juga ada kaitannya dengan pengasahan empati yang kurang atau kurangnya dia merasakan atau bisa memindahkan perasaannya pada posisi binatang itu sendiri seperti apa. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan gitu. Harusnya remaja juga sudah bisa untuk melakukannya. Mbak, kayak misalnya aku pernah lihat gitu ya, anak-anak kecil pada nendang-nendang kucing, ditendang-tendang gitu. Ya. Menurutku kan itu hal yang nggak baik gitu. Aku rasanya sebagai orang dewasa, rasanya aku pengen negur. Nah, yang aku pengen tahu gimana kita misalnya sebagai orang tua atau sebagai keluarganya ketika melihat hal tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena khawatirnya kan itu malah jadi terasah dan dianggap biasa kalau orang tuanya ngelihat, biarin aja dia nendang kucing, biarin aja dia nendang anak anjing misalnya gitu. Khawatirnya kan malah memupuk perasaan, nggak apa-apa, ternyata nendang-nendang binatang tuh nggak dimarahin gitu. Atau
ternyata dibolehin malah diketawain sama di lingkungannya. Takutnya malah jadi nggak baik gitu ke depannya kalau aku pikir. Gimana tuh, Mbak? Iya, iya. Jadi menyayangi binatang itu bisa menjadi media kita untuk meningkatkan kemampuan empati, ya kan, kemampuan empati individu. Empati ini ada kaitannya dengan kecerdasan emosi seseorang. Sehingga ketika kita mengajarkan tentang empati, khususnya misalnya pada binatang, maka kita bisa yakini anak kita atau individu ini nanti akan cerdas secara emosi juga. Nah, ketika kita melihat anak kita misalnya atau keponakan kita melakukan tindakan penyiksaan terhadap binatang, maka yang perlu kita tahu yang perlu kita lakukan tentu adalah membuat mereka peka dulu gitu. Kamu tahu nggak sih bahwa binatang ini juga punya rasa sakit gitu ya? Bahwa binatang ini perlu disayangi gitu. Medianya bisa banyak, bisa dengan cerita-cerita ya. Karena anak-anak itu kan kita sesuaikan dengan usianya tentu ya, Van. Iya, iya. Kalau anak-anak itu kan suka sekali dengar cerita, didongengin gitu, atau film yang menarik. Itu sebenarnya usaha kita juga untuk mengasah kecintaan dia terhadap binatang. Kemudian nanti kita di usia anak yang lebih dewasa lagi, yang lebih besar lagi, kita akan bisa sampaikan juga kepada dia keuntungan adanya suatu ekosistem binatang, perlu adanya binatang di hidup kita, di masyarakat atau di lingkungan misalnya. Bahwa anjing itu bisa membantu atau menjaga kita, ada anjing yang setia, cerita-cerita kalau misalnya jalan-jalan di Jepang kita bisa kasih tahu dia ini ada patung anjing yang sangat setia pada tuannya gitu. Itu kan mengasah empati dia juga. Ya, karena barangkali pikiran dia adalah hewan itu nggak merasa sakit gitu kan. Nah, itu yang harus diajarkan kepada dia bahwa hewan itu sebenarnya juga bisa mengalami rasa sakit, lelah gitu ya. Setiap kali orang itu melakukan kekerasan atau menyiksa dia gitu. Sehingga dengan demikian dia juga bisa paham, oh sama ya ada sifat-sifat yang sama dengan saya. Coba kalau kamu misalnya disakitin, apakah kamu tidak merasa sakit? Kan seperti itu. Kemudian kita juga bisa sampaikan kan bahwa hewan itu memberi keuntungan juga pada kita gitu. Ketika misalnya ini kita sehat karena adanya telur yang dihasilkan oleh ayam gitu. Ayam itu juga kalau dia bertelur, kalau dia happy dia akan bertelur gitu dengan banyak dan sebagainya. Jadi cerita-cerita itu juga perlu diajarkan. Di situ yang kayaknya perlu terus-menerus ya kita melakukannya pada anak-anak terutama, karena kalau anak-anak itu kan lebih mudah kita membentuknya gitu. Plus yang satu lagi adalah jangan dipertontonkan kekerasan-kekerasan pada binatang tersebut, karena mempertontonkan kekerasan pada binatang atau si anak sendiri mengalami kekerasan itu menjadikan dia meniru begitu. Kalau nggak bisa melampiaskan pada orang dewasa, dia bisa melampiaskannya pada sosok yang lebih lemah ya, salah satunya hewan peliharaan gitu loh, Van. Betul. Iya. Berarti memang nggak bisa didiamin aja ya. Itu bukan hal yang kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi perlu diberikan pendekatan supaya dia tahu ini benar, ini salah gitu ya, Mbak Tia. Ya, sasaran kita adalah mengangkat atau mengasah empatinya juga ya, mengasah empatinya, karena ada efek panjang yaitu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu diyakini adalah satu bentuk kecerdasan yang banyak berpengaruh dengan keberhasilan orang dewasa di masa dia dewasa atau terkait dengan pekerjaan, karir dan sebagainya. Jadi bagi para orang tua yang ingin menghasilkan anak-anak yang sukses di masa dewasanya, nanti harus salah satunya mengasah empati itu. Okay. Nah itu tadi kalau sama anak-anak Mbak. Begitu juga ada juga sama orang dewasa yang hobi berburu. Pergi kemana berburu misalnya, bahkan bukan binatang buruan, banyak misalnya monyet lah atau binatang langka lah, terus dipertontonkan juga gitu, diposting gitu. Nah kalau kayak gitu gimana ya Mbak? Apakah itu disebut gangguan atau itu hal yang common, yang umum? Kalau bicara berburu, itu kan memang dari dahulu kala pun kita sudah mengenal hal tersebut ya. Artinya pada zaman purba sekalipun kan manusia-manusia purba juga melakukan perburuan pada binatang. Tapi tujuannya apa kan gitu? Tujuannya adalah untuk survive, untuk bisa hidup. Karena mereka membutuhkannya untuk dia makan. Gitu. Saya cuma mau menggambarkan bahwa dari zaman dahulu kala perburuan itu sebenarnya sudah lumrah terjadi, tapi tujuannya adalah untuk survive, untuk kehidupan, untuk mereka makan gitu ya. Tapi ketika ada motivasi berburu itu adalah untuk kesenangan, kemudian tujuannya adalah untuk
pamer gitu. Ini konteksnya berbeda. Ada sosiolog juga yang bilang bahwa ini seperti panggung penunjukan dominasi kekuasaan mereka gitu terhadap makhluk atau manusia lain gitu ya. Berarti kan ada usaha dia untuk menunjukkan bahwa dia lebih dominan, bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Makanya ada yang berfoto sesudahnya kan di atas buruan-buruannya gitu. Dalam konteks ini memang motivasi mendominasi atau motivasi untuk berkuasa itu kan adalah salah satu motivasi yang dimiliki oleh manusia, hasrat manusia juga. Tentu para pecinta binatang akan sangat tidak suka dengan hal ini gitu. Tentu ini adalah satu hal yang dikecam karena binatang itu juga punya haknya untuk hidup, tapi manusia juga punya hak untuk memanfaatkannya sebagai sumber kehidupan manusia itu sendiri, sepanjang tidak membuat punah kan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini memang ada personality khusus ya, mereka-mereka yang melakukan perburuan, pembunuhan, penyiksaan pada binatang yang adalah untuk hasrat-hasrat yang sifatnya bukan hasrat dasar survive atau untuk kehidupan gitu. Tapi untuk menyenangkan diri sendiri kan itu Mbak, biasanya puas. Iya kan, karena itu ada jadi ada teori dari psikolog yang melakukan riset juga yang bilang, dan ini kemudian dipakai ketika menganalisis tentang bagaimana personality pemburu gitu misalnya ya, atau mereka-mereka yang melakukan kegiatan yang dikaitkan dengan penyiksaan binatang sebelumnya, sebutannya itu dark triad trait gitu ya. Jadi kepribadian yang salah satunya itu misalnya Machiavellianism gitu ya, kemudian juga narsisme gitu ya, narsisme, kemudian psikopat gitu. Psikopat ya. Jadi yang pertama dia narsisme itu keinginan untuk dikagumi, kagum pada dirinya sendiri. Jadi kan fokusnya pada diri sendiri itu. Machiavellism itu seperti yang suka yang licik gitu ya, manipulatif gitu. Nah, kalau yang psikopat itu mereka yang kurang berempati gitu, suka bertindaknya juga impulsif tadi. Jadi memang personality khas tuh dari hal-hal yang seperti itu, 3 itu gitu, yang ditampilkan, yang ditemukan gitu, dalam mengupas konteks ini. Tapi memang kalau berburu nih agak bingung juga ya, karena di beberapa negara berburu itu jadi sesuatu hal yang legal dan kayak olahraga eksklusif gitulah, karena dia bayarnya mahal, terus berburunya serius sampai dipertontonkan misalnya pakai pistolnya, terus hasil buruannya gitu kan. Dan ini kayaknya isu internasional juga, banyak yang mengecam juga kayak gini-gini karena dikembangbiakkan binatangnya tapi buat diburu gitu. Iya. Di luar negeri ya, aku nggak tahu kalau di Indonesia atau apa enggak, ada atau enggak. Nah itu kan jebakan juga ya, dua konteks yang terus jadi perdebatan gitu. Memang bingung juga kita, tapi sebagai pecinta binatang pasti ngerasanya kenapa sih gitu sampai harus dikembangbiakin dan hasilnya malah untuk jadi buruan gitu. Iya. Ini kan adalah kalau menurut saya ini konflik yang akan selalu ada gitu. Ada sisi kita yang mendukung perburuan liar dengan tujuan seperti itu tadi ya, mendukungnya artinya karena ini hama misalnya. Jadi babi hutan misalnya diburu karena dia akan merusak sawah atau ladang para petani gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak mendukung karena ditakutkan akan muncul kelangkaan pada binatang tersebut, dan binatang tersebut adalah ekosistem dari suatu lingkungan yang akan bisa menyeimbangkan lingkungan tersebut. Jadi menurut saya dua hal itu akan selalu ada, Van, terkait perdebatan ini gitu. Pihak-pihak otoritas yang punya kebijakan lah yang kemudian harus mempertimbangkan norma atau aturan apa yang harus ditegakkan di mata hukum yang berlaku gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kepribadian individu yang melakukan penyiksaan terhadap binatang ya, kalau kita tadi sampaikan, ataupun mereka yang menikmati perburuan itu sebagai upaya untuk menunjukkan dominasi mereka, kekuatan mereka, kelebihan mereka daripada orang lain gitu ya, dan itu dilakukannya untuk kenikmatan tanpa alasan gitu. Itu bisa ada kaitannya dengan yang tadi saya bilang, kepribadian dark triad trait tadi gitu, yang kemudian juga jadi satu hasil riset yang cukup terkenal gitu, Machiavellianisme, narsisisme, kemudian psikopati gitu, psikopat yang ditemukan.
3 khas tuh, kepribadian khas pada orang-orang yang seperti itu, yang kemudian juga ada kaitannya dengan para penyiksa binatang yang ternyata juga kemudian mereka melakukan pembunuhan dan kejahatan seksual juga. Saya juga perlu mengingatkan juga bahwa kita perlu hati-hati juga ya dalam menilai individu dalam konteks kepribadiannya gitu. Satu perilaku yang ditampilkan saja bukan berarti dia akan punya satu diagnosis yang tertentu. Penegakan diagnosis itu kan harus dalam, rinci, dan diikuti dengan berulangnya tampil perilaku tersebut. Jadi begitu, Van. Oke, Mbak Tia. Makasih banyak waktunya ngobrol sama aku. Kapan-kapan bahas lagi yang lebih dalam ya Mbak. Itu menarik sih. Tadi narsistik, psikopat, ya. Kita bahas yang agak deep gitu. Ciri-cirinya apa segala macam, contoh kasus-kasusnya. Ya. Kan biasanya dari kecil juga ada yang udah kelihatan atau mungkin dari baru remajanya kelihatan gitu kan, pasti biar orang yang nonton juga tercerahkan gitu. Selama ini taunya psikopat, dikit-dikit lihat orang berubah mood, psikopat dia tuh kayak itu aku biasa banget tuh denger kayak gitu. Psikopat, main handphone, autis, itu kan yang pelabelan yang aku yang tahu apa hubungannya megang handphone sama autis gitu. Kita harus luruskan itu ya, penggunaan istilah-istilah pada konteks yang tidak tepat sehingga menimbulkan bias, membuyarkan makna yang sesungguhnya kan gitu. Cukup Mbak Tia, makasih banyak. Nanti aku kirim list-list aku ya. Oke, siap. Ya. Makasih ya buat kru Fani juga, makasih udah nungguin sampai malam. Aduh, sama-sama Mbak. Kita senang banget bisa ngobrol. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Nah, itu dia tadi teman-teman perbincangan aku dengan Mbak Tia Rahmania yang merupakan psikolog praktek juga. Tadi udah jelas panjang kali lebar, aku udah jelasin ceritanya juga dan sudah dijelaskan juga sama Mbak Tia kalau sepertiga dari para orang yang pernah membunuh gitu atau orang yang pernah berhubungan dengan hukum karena membunuh orang itu biasanya memiliki sejarah pernah melakukan penyiksaan terhadap hewan. Jadi kalau di sekitar kalian lihat ada yang nyiksa hewan, itu udah perlu waspada. Tetapi kita juga tidak bisa serta-merta memberikan penilaian langsung, wah berarti dia gangguan nih, nggak bisa kayak gitu. Karena tetap yang bisa menilai itu adalah ahlinya. Kalau udah mulai curiga, coba diajak ngobrol. Kalau ternyata diajak ngobrol nggak bisa, tetap melakukan penyiksaan terhadap diri sendiri, orang lain, atau binatang, siapapun ya yang ada di lingkungannya, berarti kita udah perlu waspada dan bisa ngajak dia ke ahlinya, misalnya psikolog ya. Psikolog atau psikiater adalah dua profesi yang menangani gangguan kesehatan mental pada manusia ya. Psikolog atau psikiater. Ini dua profesi yang berbeda ya, psikolog dan psikiater. Psikolog itu memang lulusannya psikologi, psikiater dia mengambil kedokteran terlebih dahulu gitu. Ini kan pertama kali nih aku ngebahas mengenai perilaku manusia di YouTube yang memang ada hubungannya dengan binatang. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman semua, menurut kalian haruskah ada episode 2, 3, 4 dan selanjutnya? Karena aku sendiri sebenarnya tertarik banget dengan perilaku manusia. Itulah sebabnya aku juga kuliahnya di psikologi. Kemudian aku juga berakting kan. Ketika berakting juga aku memerankan banyak-banyak peran yang gak melulu sama sikapnya. Dari nangis aja kan kayak udah beda-beda ya. Dari marah juga beda-beda. Kita semua nih ada di dunia ini sifatnya tuh beda-beda satu sama lain. Walaupun gak usah kita semua deh, adik kakak aja yang dirawat dan diasuh oleh orang tua yang sama di lingkungan yang sama bisa growingnya, tumbuhnya dengan sikap yang berbeda-beda gitu. Makanya aku mau tanya sama teman-teman, menurut kalian konten yang aku buat kali ini bagaimana? Terus kalau memang kalian tertarik kira-kira mau bahas apa di next episode, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.